Pada episode sebelumnya diceritakan, Yoh dan kawan-kawan yang bertemu dengan Lizard, seorang saman dari Inggris yang memiliki impian menjadi seorang detektif terkemuka. Lizard bisa mengalahkan Horo-Horo dan Ren dengan mudah. Kekuatan kawat pendulumnya sangat luar biasa. Tapi kehebatan Lizard langsung dibungkam oleh Yoh yang memang sangat kuat. Setelah mengetahui masa lalu Lizard yang kelam, Yoh akhirnya bisa mengerti dan menerimanya sebagai bagian dari aliansi. Sebelum memasuki isi cerita seperti biasa, buat kalian yang baru saja datang silahkan untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info terupdate dari kami. Baiklah teman-teman, langsung saja, inilah Shaman King episode 15. Tanah Suci Hao telah dibangun oleh keluarga Asakura di Gunung Kimon. Tempat ini dibangun secara rahasia untuk menyegel Onmyoji Agung Asakura Hao yang merupakan musuh utama dan harus dibasmi oleh keluarga Asakura. Ana tidak memahami mengapa keluarga Asakura harus takut pada orang yang sudah mati ribuan tahun yang lalu. Kakek Yohmei menjelaskan, jika memang Hao telah mati itu tidak menjadi masalah, tapi Asakura Hao faktanya telah muncul di hadapan Yoh. Tanpa ragu, Hao juga menjelaskan dan mengakui siapa dirinya yang sebenarnya. Mikihisa yang telah diutus oleh kakek Yohmei telah memberikan kabar buruk padanya. Hao telah bereinkarnasi kembali ke dunia ini dan untuk memenuhi ambisinya dia pun mengikuti gelaran Shaman Fight. Ruangan ini telah dipenuhi oleh simbol Onmyo yaitu Gobosei. Setiap garisnya mengarah pada 5 bintang dan 5 bintang elemen ini merupakan pondasi langit dan bumi. Siapapun yang menguasai Gobosei sanggup untuk mengendalikan elemen langit dan bumi, mampu mengetahui masa depan dari kekuatan pengetahuan alam, mampu memanggil roh dan mengendalikannya, bahkan mampu mengubah iblis menjadi Shikigami. Asakura Hao telah menguasai teknik 5 elemen ini. Dia pun dikenal sebagai Onmyoji Agung. Berkat itu, keluarga Asakura yang merupakan ahli sihir mampu berperan aktif dalam pemerintahan. Tapi suatu hari, tiba-tiba Hao ingin menghancurkan umat manusia dan ingin menciptakan dunia Shaman. Untuk itulah seluruh keluarga Asakura menggabungkan kekuatan untuk mengalahkan Hao. Tapi Hao yang telah menguasai Gobosei bisa menguasai teknik terkutuk sehingga dia bisa bereinkarnasi berulang kali. 1000 tahun yang lalu, Hao menampakkan diri dalam Shaman Fight. Selama itu pula, keluarga Asakura terus berusaha menghentikan ambisi Hao. Tanpa mengetahui apapun, Yoh harus mengemban tugas ini sebagai penerus keluarga Asakura. Tamao yang sedari tadi menguping pembicaraan Yohmei dan Ana langsung protes. Ini sudah terlalu berlebihan, padahal Yoh tidak tahu apa-apa. Karena sangat khawatir akan keselamatan Yoh, Tamao ingin Yoh dipulangkan sekarang juga. Tapi tiba-tiba Ana menamparnya. Ana yakin yang menjadi Shaman King nantinya adalah Yoh. Yoh pasti bisa mengalahkan Hao bagaimanapun caranya. Saat itu kakek Yohmei mengungkapkan bahwa ada cara untuk mengalahkan Hao. Keluarga Asakura yang dulu berhasil mengalahkan Hao telah menyegel sebuah buku yang berisi seluruh sihir yang dulunya dikuasai oleh Hao. Apabila buku ini dibuka dan dipelajari, maka ada kemungkinan mereka bisa menang melawan Hao. Tentunya yang bisa melakukannya adalah pemilik darah Hao dan garis keturunan Asakura yaitu Yoh. Tapi apabila segel ini dibuka, 2 Shikigami milik Hao yang juga tersegel di dalam buku ini akan bangkit kembali. Sayangnya, Tamao yang telah memegang buku ini secara tidak sengaja melepas segelnya. Tentu saja saat itu 2 Shikigami milik Hao yang bernama Zenki dan Koki langsung bangkit. Ponchi dan Konchi telah kabur duluan karena mereka ketakutan setengah mati. 2 Shikigami ini langsung mengejarnya. Mereka tidak akan membiarkan siapapun yang mengetahui rahasia Hao kabur begitu saja. Bahkan Yohmei merasakan kedua Shikigami Hao ini memiliki energi yang sangat besar sehingga dia merasa tidak bisa menandingi kekuatan mereka. Saat semuanya sedang kalap, Ana dengan cepat bertindak dengan mempelajari buku rahasia itu. Dalam sekejap mata, Ana langsung mengeluarkan sebuah teknik yang barusan dipelajarinya dari buku tersebut. Teknik ini langsung membasmi Zenki dan Koki dalam sekejap. Di tempat lain, secara tiba-tiba Hao telah terluka. Nampaknya dia menyadari bahwa ada seseorang yang telah menumbangkan Shikigami miliknya. Kalau sebuah teknik atau kutukan dipatahkan,
maka sudah pasti efeknya akan kembali pada penggunanya. Hao benar-benar penasaran. Siapa yang telah melakukan ini padanya? Setelah mengetahui kemampuan Anna, Yohmei memintanya untuk mengantarkan buku tersebut pada Yo. Yohmei menyadari Anna memiliki potensi. Anna juga dipersilakan untuk membawa Tamao dalam perjalanannya memberikan buku ini. Seketika itu Anna dan Tamao langsung bergegas menuju tempat Yo. Di sisi lain, Yo dan kawan-kawan telah sampai di sebuah gunung bersalju. Horo-horo malah asik bermain seluncuran dengan skate-nya. Ren yang emosian langsung mengingatkan semuanya bahwa saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk bermain-main. Mereka harus segera melanjutkan perjalanan. Tapi Horo-horo yang telah memperbaiki skate-nya masih ingin mengetes kemampuan senjatanya di gunung ini. Bila dia hilang, pasti Lizard akan menemukannya dengan teknik pendulumnya. Morphin juga bisa melacak keberadaan seseorang sejauh 1 kilometer. Jadi mereka tidak perlu khawatir. Horo-horo memuji kecantikan Morphin. Hal ini membuat Kororo cemburu dan sedih. Melihat kondisi ini, membuat Yo memutuskan untuk membiarkan Horo-horo dan meninggalkannya menuju desa Dringo untuk mencari informasi. Yo mengingatkan, malam ini mereka semua harus berkumpul di sana. Saat Horo-horo asik seluncuran, dia menyadari bahwa Kororo tidak ada di sampingnya. Dia pun jatuh ke jurang dan tidak sadarkan diri. Dia pun sadar dari pingsannya di sebuah pos penjagaan Taman Nasional. Sementara itu, Yo dan kawan-kawan yang telah sampai di Dringo masih menunggu kedatangan Horo-horo. Tak disangka mereka telah menunggu selama 3 hari. Artinya, Horo-horo telah pingsan selama 3 hari. Ren sangat khawatir. Mungkin saja Horo-horo sedang kena musibah, tapi Yo menenangkannya. Dia yakin Horo-horo akan baik-baik saja, karena Horo-horo adalah saman yang kuat. Menyadari dirinya telah pingsan selama 3 hari, membuat Horo-horo ingin segera menemui teman-temannya. Tapi gadis yang menyelamatkannya tidak mengizinkannya. Gadis yang bernama Bluebell ini adalah seorang penjaga Taman Nasional. Dia perlu mengetahui tujuan Horo-horo datang ke daerah ini. Lagian di luar ada Apollo, yaitu seekor beruang besar yang dulu dipelihara oleh Bluebell. Induk Apollo dulu dibunuh oleh pemburu. Untungnya ayah Bluebell menyelamatkannya. Saat dikembalikan ke alam bebas, sepertinya Apollo masih sangat membenci manusia. Bluebell menjadi seorang penjaga karena dia ingin melindungi Apollo dari pemburu. Besoknya Bluebell akan mengantar Horo-horo ke Dringo. Jadi malam ini dia meminta Horo-horo untuk istirahat saja. Tapi bukannya istirahat, Horo-horo malah bersiap untuk keluar dan menemui Apollo. Dia pun langsung menghadapi beruang Apollo yang sangat marah. Tapi Horo-horo hanya tenang saja. Dia hanya ingin Apollo pergi ke pedalaman gunung supaya tidak bisa ditemukan oleh manusia. Bluebell yang tiba-tiba datang memarahi Horo-horo karena seenaknya saja dia pergi dan membuatnya khawatir. Saat itu Horo-horo diajar habis-habisan oleh Apollo. Horo-horo meminta Bluebell untuk tidak ikut campur karena ditakutkan hal itu malah memancing Apollo untuk lebih beringas. Horo-horo menyampaikan Apollo ditolak oleh dunia beruang karena bau manusia yang menempel di tubuhnya. Hal ini membuat Apollo terasingkan di alam liar. Bluebell yang mendengar hal ini begitu terkejut, tapi tetap saja dia khawatir pada Horo-horo. Tidak diduga, pendekatan Horo-horo berhasil. Apollo menjadi jinak dan menjilat luka Horo-horo. Semua binatang takkan melukai manusia tanpa alasan. Sepertinya jiwa Apollo telah bangkit. Sayangnya tiba-tiba sebuah tembakan mengenai kepala Apollo dan membuatnya tewas seketika. Bluebell dan Kororo benar-benar terkejut, apalagi Horo-horo. Padahal dia dan Apollo baru saling memahami satu sama lain. 3 orang pemburu liar yang menembak Apollo menyadari bahwa di sana ada Bluebell yang merupakan penjaga hutan. Mereka pun berniat kabur karena takut ditangkap. Mengetahui para pemburu ini hanya hobi memburu binatang, membuat Horo-horo menjadi murka. Dia sangat marah karena kematian Apollo tidak memberikan manfaat pada mereka sedikit pun. Horo-horo langsung menyerang para pemburu ini, namun salah seorang pemburu terpaksa menembaknya. Untungnya Horo-horo masih selamat berkat jimat pemberian adiknya. Dia mengeluarkan Oversoul-nya dan seketika membasmi para pemburu ini dengan 1 kali serangan, walau tanpa membunuh mereka. Para pemburu ini telah ditangkap. Bluebell telah ikhlas merelakan kepergian Apollo, tapi Horo-horo masih nampak murung. Bluebell menghibur Horo-horo supaya tidak sedih.
Dia yakin Horo-Horo akan menjadi Shaman King dan membangun taman Buderbu yang takkan bisa dihancurkan oleh siapapun. Tapi bagaimanapun juga, Horo-Horo menangis dan masih sangat sedih mengingat kejadian ini. Oke teman-teman, itulah akhir dari cerita Shaman King episode 15. Semoga kalian semuanya suka dan tidak bosan untuk menyaksikan ceritanya. Kritik dan saran akan selalu kami tunggu demi kebaikan channel ini. Bantu kami untuk terus mengembangkan channel ini dengan klik tombol like, komen, dan subscribe. Apabila info dari channel ini bermanfaat, silahkan kalian bagikan kepada teman-teman kalian. Tetap semangat, dan sampai jumpa di konten kami selanjutnya.